Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat. Selanjutnya sobat ya, setelah sudah taruh, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Taurus. Di sini ada zodiak Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat untuk asmara Pisces dulu. Pisces, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk 10 cup ya, itu ada 10 cup seperti pelangi ya. Dikonfirmasi sama kartu Ace of One, ini mantap ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat
memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces ataupun banyak energi Pisces ini terindikasi di sini bahwa kalian itu menginginkan kestabilan ya, secara kebahagiaan ya, itulah. Mungkin keharmonisan, rasa saling pengertian, ya, rasa saling menyayangi. Itu yang kalian harapkan di sini. Gitu. Karena apa? Karena saya menangkap di sini apa ya? Mungkin masalah yang terjadi itu ya masih ada di dalam kehidupan kalian. Problem yang terjadi itu masih melingkar di dalam kehidupan asmara kalian itu tetap masih ada. Cuman di sini kelihatannya tidak terlalu mengkhawatirkan gitu loh. Bahkan kalian di sini bisa dikatakan eh, menginginkan ada sesuatu pencapaian seperti apa yang saya katakan tadi, secara kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain. Itu yang kalian inginkan di sini. Cuman apa ya? Saya menangkap di sini kelihatannya apa yang sedang diharapkan Pisces, ya, cita-cita yang baik, kepositifan, ini kelihatannya masih terlihat cukup jauh di sini, gitu loh. Tapi kan tidak masalah, gitu loh. Meskipun terlihat cukup jauh ataupun mungkin masih belum bisa mengena sama kalian, tidak masalah. Yang penting di sini saya menangkap kalau secara asmara sih energinya masih fine-fine saja gitu loh. Masih baik-baik saja kalian, khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin masih minimal merasakan nyaman gitu loh. Merasakan tenang, tidak terlalu adanya suatu berkonflik kalian sama pasangan. Minimal kalian merasakan itu meskipun kenyataannya apa yang sedang kalian inginkan di sini tentang hal kepositifan yang memang betul-betul 100% itu kelihatannya masih masih banyak yang apa ya masih banyak yang belum bisa mencapai itu semua gitu loh. Tapi kan tidak masalah. Kenapa saya mengatakan berarti asmara kalian itu masih belum bisa mencapai 100% untuk merasakan kebahagiaan gitu loh. Masih banyak masalah meskipun tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena di sini muncul petunjuk S01 sobat gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini apapun yang terjadi ya di dalam asmara kalian, ketika kalian berharap adanya suatu kestabilan yang sangat baik, adanya suatu peningkatan, di sini kelihatannya tergantung Pisces sendiri, tergantung kalian sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas muncul S01 artinya apa? Artinya kalian harus mampu mengolah pemikiran kalian sobat gitu loh. Munculkan ide-ide ataupun solusi-solusi segera jalankan. Nah, di situ nanti asmara kalian akan bagus. Jadi apa yang tidak menutup kemungkinan ya apa yang selama ini mungkin masih katakanlah masih menjauh, masih kurang bisa kalian dapatkan. Ini akan apa ya seiring berjalannya waktu lambat laun akan kalian dapatkan di sini. Jadi sekali lagi Pisces ketika ingin mengejar cita-cita untuk suatu asmara yang baik, yang lebih stabil, yang lebih bagus, Pisces di sini harus mampu mengolah pemikiran kalian. Cari ide-ide apa, solusi-solusi apa. Yang jelas biar asmara kalian itu apa ya menemukan titik temu gitu loh. Adanya suatu apa ya biar adanya suatu terrealisasikan apa yang sedang kalian inginkan untuk masalah kebahagiaan asmara itu biar bisa mengena gitu loh. Oke ya lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir nanti kita deteksikan ya. Ini pekerjaan ataupun karir Pisces waktu utama muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Konfirmasi sama kartu Pack of Cup. Di sini ada seorang memegang cup seperti ada ikan itu ya dalamnya. Ini kalau saya tangkap sih apa ya? Mungkin akan ada kekecewaan ya untuk Pisces ya. Bisa saja di 3 hari ke depan. Mungkin masih ada banyak hambatan, masih ada sedikit katakanlah masih ada sedikit kerikil-kerikil lah ya, yang menghambat kekurang lancaran jalan kalian. Karena saya menangkap di sini masih apa ya, ibarat jalan itu masih kurang mulus gitu loh. Masih banyak hambatan untuk Pisces untuk mengejar suatu pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan ini kelihatannya ya masih ada sedikit hadangan lah di sini. Cuman saran saya di sini jangan terlalu kecewa, jangan terlalu bersedih ketika kalian merasakan pekerjaan saya kok semakin hari semakin menurun, adanya konflik, ya, bahkan apa yang sedang saya targetkan itu sangat sulit sekali. Nah, maksud saya ketika kalian bersedih, ya tidak bisa ada, mungkin masih belum bisa adanya suatu kestabilan, ya jangan terlalu berlarut-larut. Kalian bersedih boleh, kecewa boleh, luka hati boleh, tapi jangan terlalu berlarut, cepat segera bangkit cari solusi ya. Karena apa? Ketika kalian segera bangkit mencari solusi, di sini tidak menutup kemungkinan karena kartu kalian muncul petunjuk Back of Cup, artinya apa? Bisa saja di sini akan ada suatu titik keterbalikan, artinya ketika kalian segera semangat ya, segera bangkit, di sini akan menemukan titik awal lagi. Artinya
mungkin akan ada suatu perubahan di sini, dan perubahan itu akan bagus mengena sama kalian tentang seputar pekerjaan ataupun eh, karir kalian. Minimal akan bisa mencapai target kalian di sini. Karena di sini saya menangkap akan ada suatu keberuntungan yang menaungi kalian di sini. Asalkan ya itu tadi loh ya, harus tetap konsentrasi, harus tetap fokus, segera bangkit, apa yang menjadi keterpurukan segera perbaiki. Di sini akan juga cepat baiknya gitu. Karena masih terbantukan energi yang positif kalian. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Pesis, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang dua koin tapi tingginya ini berbeda ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces, bisa dikatakan ini kelihatannya Pisces sangat kewalahan ya. Gitu loh, sangat kewalahan, bisa saja sangat benar-benar sangat letih, sangat lelah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena secara unsur keuangan ya ataupun kerezekian di sini kelihatannya Pisces masih banyak hambatan, masih banyak sendatan di sini. Makanya di sini Pisces apa ya, tergambarkan itu kewalahan. Kalian itu kewalahan di sini. Di samping kewalahan kalian tergambarkan di sini berusaha keras, berjuang keras ya. Bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan, bagaimana cara untuk bisa mengimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Kalian sangat ada suatu apa ya, kerja keras di sini, ada suatu semangat yang tinggi di sini. Karena ya itu tadi loh, balik ini kelihatannya sahabat Pisces kewalahan gitu loh untuk bisa menyetabilkan ya. Mungkin kebutuhan ini lebih besar gitu loh. Cuman ketika kalian tetap berusaha di sini ya, tetap semangat meskipun masih apa ya, belum adanya suatu kelancaran, mungkin belum adanya suatu pemasukan keuangan. Ketika kalian masih tetap mau berjuang keras, ini insya Allah ya istilahnya tuh akan ada gambaran bagus. Jadi ibaratnya perjuangan keras kalian itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu loh. Karena saya menangkap di sini ada muncul petunjuk The Empress. Artinya apa? Artinya di sini sahabat Pisces akan adanya suatu hantaman rezeki juga di sini akhirnya. Nah, jadi katakanlah rasa lelah kalian, rasa capek kalian itu terbayarkan di sini. Asalkan tetap semangat. Beda ketika kalian sudah merasakan keuangan ini kok belum stabil, bahkan banyak hambatan, banyak problem ya di sini. Tapi kalian tidak mau berusaha keras di sini. Apalagi stuck, apalagi kalian down, apalagi mundur di sini. Ya, kartu The Empress ini akan mungkin datang sama kalian. Nah, gitu loh. Nggak akan bisa ada kestabilan. Jadi kelihatannya ini tergantung Pisces ya. Ketika Pisces jangan masalah lagi-lagi, tapi sekalian tetap semangat ya. Gitu loh. Tetap berusaha di sini akan bagus. Akan ada suatu hasilnya juga. Kalian akan merasakan hasilnya juga akhirnya. Akan ada suatu pemasukan keuangan juga di sini. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi untuk sementara. Kelihatannya Pisces masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja ya kalian di sini ya. Bisa saja ini akan ada suatu hal yang menggembirakan buat kalian. Tidak tahu seputar apa yang jelas dalam asmara kalian di 3 hari ke depan. Tunggu saja, insya Allah akan ada kejutan yang akan membuat kalian senang di sini, akan membuat kalian bahagia di sini. Seperti itu ya. Kalau secara pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Kelihatannya fakta yang terjadi bisa dikatakan jawabannya di sini Pisces 50-50 ya. Ada sebagian kalian yang diuntungkan, bisa saja akan ada suatu kesenangan, kejutan. Yang 50% lagi kelihatannya di sini Pisces masih stuck. Karena mungkin ketika kalian dalam masalah ini juga banyak yang stuck energinya. Mungkin banyak ada yang suatu kecewa yang terlalu lama, kurang cepat bangkit di sini. Akhirnya ya masih stagnan energi kalian, bahkan ada penurunan. Ini yang 50% lagi seperti itu loh ya. Jadi saran saya apapun yang terjadi, ya kita harus tetap semangat, kita harus tetap kembali cepat semangat, jangan apa ya, jangan berlarut-larut lah ataupun jangan lama menanggung kesedihan di sini. Itu juga tidak baik ya, segera bangkit di sini. Karena saya tadi menangkap juga memang Pisces ada suatu tembakan di pekerjaan, makanya banyak Pisces yang kesulitan akhirnya di sini. Makanya saya tadi mengatakan ini Pisces harus tetap bangkit. Ya saya rasa netralkan di sini. Itu juga sebagai rasa ikhtiar. Jadi biar ada suatu keberuntungan, karena ini masih ada suatu keberuntungan loh ini.
gitu loh. Ada suatu keberuntungan yang luar biasa ketika basis artinya suatu apa ya, semangat ya, salah satunya perjuangkan, netralkan, di sini akan bagus. Seperti itu ya. Sama di keuangan juga seperti itu ya. Ini kelihatannya basis apa ya, 50-50 juga loh basis. Karena kalian, energi kalian banyak sekali nih basis yang tertembak black magic, sehingga aura kalian tertutup, jelas di sini akan berpengaruh di keuangan juga gitu. Makanya banyak yang kewalahan di sini. Nah, makanya dari hal seperti itu ya, ketika belum ada suatu penetralan, karena di sini masih terdeteksi ada suatu tembakan black magic, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik, yang akhirnya apa, di masalah keuangan pun ini juga akhirnya terpecah dua gitu loh, 50-50 munculnya. Ada juga basis yang dihantam kerezekian, ada juga basis yang mungkin masih stuck energinya, bahkan mengalami kesulitan. Itu pun saya menangkap ketika yang 50% ini yang baik, ya bisa saja sudah adanya suatu penetralan, bisa saja kalian belum ada suatu tembakan-tembakan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Entah pernah kalian netralkan sendiri, entah sama saya, entah minta bantuan sama orang lain, yang jelas yang 50% yang diuntungkan ini yang sudah pernah dinetralkan di sini. Nah, seperti itu ya, ataupun yang belum tertembak di sini. Seperti itu ya. Kalau kalian apa ya istilahnya itu tertembak, tertutup aura ya, ini sangat kesulitan sekali sobat gitu loh. Karena sudah banyak kejadian yang seperti itu, yang konsultasi yang itu banyak sekali seperti itu. Gitu. Karena ya ada suatu pembukaan aura ulang gitu loh ya. Oke ya, sekali lagi ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak ya, karena ini kan bersifat luas, general, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, jika kalian dihantam masalah sobat, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, ini kok di luar logika, ya saran saya segera diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut atau apalagi diabaikan. Ketika kalian biarkan berlarut-larut apalagi diabaikan, ini semakin hari semakin menguat, mengakar. Akhirnya kalian habis-habisan, ancur-ancuran, semakin hari semakin terpuruk, yang semula stabil itu akan kacau. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali contohnya yang konsultasi seperti itu, nggak bisa terhitung lagi. Akhirnya ada suatu pembukaan aura ya, di situ. Biar tidak mengakar. Jangan menunggu habis-habisan, segera kalian atasi masalah-masalah yang di luar logika. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika, yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, kunci terakhir apa setelah itu? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat basis, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat basis harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.